Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media, saya hadir di sini memberikan arahan kepada 400-an kepala desa yang saya apresiasi ya, melakukan konsolidasi kekompakan dalam bentuk jambore kepala desa oleh APDESI Kabupaten Bogor. Atas arahan dari PLT Bupati, saya memberikan arahan satu bahwa di masa depan itu desa-desa itu kalau bisa menjadi desa yang warganya tinggal di desa tapi rezeki kota ya. Nah, konsepnya adalah dimulai dari data, kemudian mengkomunikasikan potensinya dan fokus juga pada inovasi digital sebagai akselerator dari percepatan ekonomi desa. Saya juga menyampaikan akan banyak krisis-krisis di level dunia yang akan mempengaruhi sampai ke desa. Jadi jangan dibilang desa tidak terpengaruh dan merasa krisis global itu jauh ya. Krisis global tetap akan mempengaruhi desa. Makanya kunci kemandirian itu penting. Dan ide besar yang tadi saya tawarkan yang bisa dikutip, kita akan mengcopy konsep kearifan lokal yaitu gudang makanan di desa-desa seperti Leit di desa-desa Kabuyutan, Cipta Gelar dan Sinar Resmi dan lain-lain, di mana setiap panen menyumbang hasil panen disimpan sehingga suatu hari kalau terjadi krisis pangan tidak semua terpengaruh oleh hukum pasar atau mengandalkan dukungan bantuan dari negara dengan kemandirian. Nah, konsep kearifan lokal budaya Sunda ini saya titipkan kalau bisa dalam sebulan 2 bulan bisa kita launching di Kabupaten Bogor sebagai simbol ketahanan Jawa Barat terhadap kedaulatan pangan dimulai dari desa-desa yang siap dengan permasalahan tadi. Kemudian juga saya menawarkan hari ini desa-desa itu kan kepala desanya dipilih sehingga harus berlomba-lomba menunjukkan prestasi. Tadi saya tawarkan ada program ekonomi digital, nanti kita bantu dari gubernur. Nah, secara umum itu, kemudian saya titipkan juga ke PLT Bupati agar Kabupaten Bogor selalu kondusif ya dengan situasi sosial politik apalagi menjelang 2024 ya, dengan kondisi pemerintahan sekarang. Saya doakan Pak PLT Bupati supaya teguh, kokoh, dan fokus pada aturan ya, sehingga pelayanan kepada masyarakat Bogor tidak terganggu oleh dinamika-dinamika di birokrasi. Kang, dari jumlah kan sebetulnya desa itu cukup banyak, mungkin Bogor kedua setelah Garut gitu. Itu potensi apa lagi Kang? Atau dibandingkan dengan... Ya kalau disebut potensi tadi, kalau kita bicara statistik kita itu terlalu umum Kang. Makanya kunci yang tahu di desanya ada apa, itu kepala desa masing-masing. Nah, saya motivasi tadi supaya kepala desanya jangan bisnis as usual, tapi rajin-rajinlah mengajukan gagasan, mengajukan usulan kerjasama. Tapi dimulai dari apa dulu kan begitu ya? Apakah ada lahan kosong yang nganggur? Nah, saya kan banyak kedatangan investor yang cari lahan buat pertanian kan, tapi karena datanya nggak ketemu kan nggak jadi kawin si potensinya. Nah, hal seperti itu yang kita tawarkan. Jadi bukan masalah urusan jumlah desanya, itu mah relatif. Dari sisi SDM-nya sebetulnya kan ya kita harus melakukan dengan apa yang kita punya. Mereka kan dipilih oleh warga desa ya. Makanya acara ini saya apresiasi kenapa? Ini bagian kan saya pidato tadi 1 jam aja menaikkan kesamaan frekuensi kan. Yang tadinya beda-beda, tiba-tiba oh ada oleh-oleh lah bahwa memimpin seperti ini, majuin program profesional seperti ini. 10% aja kesetrum oleh apa yang saya pidatokan itu udah luar biasa. Pak, pembangunan lot ini di Kabupaten Bogor aja atau di seluruh Jawa Barat? Jawa Barat ya? Tapi karena saya fokus datang hari ini di Bogor, saya tantang Pak PLT, Pak Sekda, kita mulai dari Bogor aja. Relevan karena penduduk yang harus dikasih makan kan paling besar di Kabupaten Bogor. Pak, tadi sempat dihadiahi ya desa yang mendapatkan 1 miliar untuk berkompetisi. Bukan desa 1 miliar, ada anggaran 1 miliar yang nanti diberikan kepada pemenang-pemenang yang proposalnya paling keren. Hari ini semua ya. Kriterianya seperti apa Pak? Tadi menghubungkan antara potensi desa dengan digital. Saya nggak mau ekonomi yang biasa ya, tapi ekonomi yang melompat. Berarti kan si kepala desa dipaksa. Apa hubungannya proposal saya dengan digital kan? Berarti dia nge-google dulu, dia nanya ke orang, bikin proposal yang keren kan gitu. Nanti ada upgrading dari proses mengajukan proposal itu.
Nah itulah yang kita Kang, izin di Hari Anak ini Kang, langkah yang akan diambil pemerintah Jawa Barat Kang, supaya tidak ada bullying lagi seperti apa Kang? Pertama, saya ini survivor bully. Ya, dulu SMP saya korban bully. Jadi sangat depresi juga saya zaman SMP ya. Dan tidak punya supporting system dulu. Jadi saya sangat memahami batin itu. Maka kuncinya itu di level terdekat. 2 ya. Di rumah, orang tua itu adalah pengganti guru. Maka saya himbau para orang tua, jangan kalau anaknya udah sekolah itu udah nggak bisa. Anak harus dididik lagi karena anda lah guru di rumah. Ngajarin lagi moral, ngajarin lagi etika, ngajarin lagi empati kan. Kalau memang tidak bisa ngajarin matematika atau apalah kira-kira begitu. Di sekolah sebaliknya, guru jangan hanya ngurusin mata pelajaran. Guru adalah orang tua, pengganti orang tua di sekolah. Maka guru kepala sekolah itu yang harus membela yang terbuli itu. Jangan menganggap udah di kelas beres istirahat dicuekin. Justru pas istirahat lah momen-momen pulang sekolah, momen-momen istirahat selalu terjadi yang tidak diduga seperti itu. Yang ketiga, yang melakukan bully tetap harus dihukum, jangan dibiarkan, tapi dengan level kedisiplinan yang menyesuaikan. Pak, ada pertemuan apa Bapak tadi dengan Pak Presiden Jokowi di Istana Bogor? Off the record. Oh, Kelanjutan untuk TPST Nambo mau diresmikan kapan, Kang? Kang, izin untuk TPST Nambo mau diresmikan kapan di Kabupaten Bogor? Janji ke saya mah bulan kemarin si pengelolanya, saya cek lagi ya. Dulu kan telat karena alatnya tertahan di Taiwan, kayak saya terima. Terus sekarang udah lewat, maaf ya karena COVID dan saya ada ujian, saya nggak monitor lagi tapi saya cek nanti. Harusnya masih di bulan-bulan ini, Pak. Tapi baru di lapangan progresnya baru 40%, Pak. Ya, saya belum ada kabar makanya. Terima kasih masukan dari wartawan. Udah ya, cukup ya. Satu lagi ya. Citayam Fashion Week dari Pak Ridwan sendiri nih buat wartawan yang di Bogor nih kan Citayam itu masuk dari Bogor. Jadi gini, makanya kenapa gubernur rajin bikin alun-alun, betul? Karena manusia itu butuh ekspresi ruang. Perutnya butuh makan, otaknya butuh sekolah, sosialnya butuh ruang, itu namanya. Jadi kalau kota kabupaten tidak menciptakan ruang, dia nongkrongnya di mana? Kalau nggak ada tempat, nanti hasilnya negatif. Maka fenomena nongkrong itu nggak ada masalah selama tidak melanggar ketertiban, mengganggu atau merusak fasilitas atau sampah, itu nggak ada masalah. Nah, jadi saya himbau para kepala daerah, yuk perbanyak fasilitas publik supaya anak muda ini berekspresinya bisa disalurkan. Ngurus anak muda itu sebenarnya sederhana, bikin sibuk, tapi positif. Kalau tidak dibikin sibuk kan berhayal nggak jelas, gaul nggak jelas, narkoba lah masuk, begal, premanisme, mending kayak Citayam Fashion Week kan. Tinggal didisiplinkan, dinaikkan, upgrade lah sedikit. Saya dengan ojol aja kan viral kemarin. Kang, Cukup ya. Kang, setelah haji. Terakhir. Setelah haji jadi haji. Persiapan untuk 2004 semakin matang apa gimana, Pak? Mungkin ada ikhtiar di sana gitu. Saya nggak berdoa khusus 2024. Saya berdoanya dikumkan. Ya Allah, kabulkan semua harapan-harapan saya. Kalau itu terbaik, saya bismillah. Kalau Allah tidak memberikan jalan, juga tidak ada masalah. Karena saya mah udah level ikhlas gitu ya. Urusan gini-gini mah melebihi ujian yang saya kemarin. Jadi kuncinya ikhtiar, tapi dalam ketawakalan dan keikhlasan. Ayo lobby-lobby mah ada kali, Kang.